Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya di kelas 5 ya. Mudah-mudahan anak ustaz semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga serta sanak saudara kita dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan rezekinya. Dan kita semoga berdoa sekali lagi kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin kita sudah mengukur ya kan volume balok kubus gitu kan. Dan kemarin sudah kita menghitungnya juga pakai rumus gitu kan. Dan kemarin anak ustadz sudah menghitung nih beberapa benda, kemarin 2 benda ya yang anak ustadz ukur lalu ditentukan volumenya. Oke. Untuk volume balok dan kubus itu untuk kelas 5 cukup dulu. Nanti akan dilanjutkan di kelas-kelas berikutnya. Gitu untuk volume yang benar-benar yang lain. Kemarin kan banyak tuh kan. Gitu. Nanti kan kelas 6 nanti. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan. Pecahan ini sebenarnya ke kelas-kelas sebelumnya sudah, tapi ini pecahan materi pecahan lanjutan. Di sini kita nanti akan mengenal lagi. Mungkin ada ustadz yang lupa, bisa ingatkan siapa yang tahu kira-kira lambang pecahan itu gimana. Ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan pembagi, ya kan? Contohnya, seperti kemarin 1/2. Ini contoh bilangannya ya 2, 0,5. Kira-kira di sini mana bilangan pecahan? Yang nampak dari yang tulisannya itu adalah ini. Ya kan? 1/2. Ustaz, ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu. Dan ini bilangan desimal. Sebenarnya ini juga bisa diubah menjadi bilangan desimal. Pada kesempatan kali ini nanti tapi pertemuan selanjutnya kita akan membahas pecahan ke desimal atau desimal pecahan. Gitu ya. Untuk hari ini seperti ini saja. Dan bagaimana menyebutkannya? Ini banyak penyebutannya. Di kelas 3, kelas 4 itu kelas 3 ya. Kelas 3 itu kita udah menyebutkan ini apa namanya. Banyak penyebutannya ini bisa 1/2 atau setengah. Gitu. 1/2 atau biasa dipakai dalam kehidupan sehari adalah setengah. Setengah apa? Nanti kalau setengah apa kita perkenalan dulu pecahan, mengingatkan lagi ya, biar nanti nyambung pas Ustadz bahas bendanya gitu. Setengah apa? Nanti setengah gelas atau setengah buah. Setengah buah itu gimana? Insya Allah besok hari Jumat kita akan lihat bendanya langsung. Oke, sekarang kita mengulang kembali pelajaran yang kelas-kelas sebelumnya dulu ya. 1/2 atau setengah. Gitu. Misalnya ini 2/4. Ini garis ini namanya per ya, per atau dibagi bisa juga sama artinya. Tapi kalau dalam pecahan itu biasanya sementara disebutkan kebiasaannya itu adalah per. Nah, ini nanti dalam perhitungan itu bisa bagi ya tuh ya. 2/4. Yang lainnya apa nyebutnya Ustaz? Nggak ada. Gitu. Kecuali dikecilkan lagi, disederhanakan lagi. Gitu. Penyederhanaan dalam pecahan juga nanti ya. Selanjutnya tuh 1/3. Ini 1/3. Atau ini ada nama lainnya adalah 1/3.
Sepertiga apa? Nah, bisa jadi sepertiga botol. Nah, gimana nanti faktanya? Nanti sepertiga buah apel, sepertiga buah per, atau sepertiga ruangan, atau sepertiga siswa di kelas. Nanti gimana? Nah, itu kita akan belajarin insya Allah besok ya. Nah, besok. Nah, ini perkenalan dulu nama-namanya sebelum kita kesana. Biar tahu dulu namanya. Nah, nanti tahu bendanya nggak tahu namanya, bingung kan? Nah, gitu. Kadang-kadang orang sering juga tahu orangnya tapi nggak tahu namanya. Aduh sayang, mau negur nggak bisa. Kenapa? Mau nyapa siapa nama kemarinnya? Nah, gitu. Jadi nama itu penting ya. Gitu. Jadi ini namanya itu kita ingat kembali nama atau anak Ustaz ada yang lupa. Apalagi Ustaz banyak. Jadi kalau dari satu per itu ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya itu bisa pakai kalimat sepertiga. Nanti kalau 1/100 1/100. Kalau 1/1000 1/1000. Nah, gitu pakai dia. Tapi kalau yang 2, nah, itu tetap ditulis 2/4. Nggak ada kalimat lainnya. Nah, bedanya kalau setengah ini ada bahasa yang lain. Ini bisa juga bahasanya 1/2. 1/2. Nah, 1/2. Nah, biasanya dari kata Ustadz yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu sering dipakai setengah. Nah, setengah gitu. Kalau 1/2 jarang. Atau 1/2 kadang-kadang bisa pakai, tapi jarang masih. Yang sering itu setengah. Setengah. Coba anak Ustadz misalnya diminta nih sama Umi dan Abi. Ya, ini aplikasinya ya, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga, biarpun ini sedikit Ustadz. Sebenarnya untuk besok, tapi ini sedikit lah gambarannya. Tolong ambilkan Umi setengah gelas air hangat nak. Nah, gitu. Setengah gelas itu gimana bentuknya? Nah, gitu, ya kan? Jarang yang menyebutkan. Nah, dalam kehidupan sehari itu, tolong nak ambilkan Umi air 1/2 gelas. Nah, jarang. Atau 1/2 gelas jarang ya. Jarang. Yang sering itu setengah gelas gitu. Dan yang bahasa-bahasa yang lain itu sebenarnya jarang juga. Yang sering itu setengah. Nah, itu. Atau kalau yang kurang dari setengah gitu biasanya sedikit saja. Nah, gitu. Jarang juga pakai 1/3 gelas gitu kan. Itu lebih. Kalau Umi wabinya itu orang matematika juga biasanya mana tahu seperti ada kan, itu biasanya diujinya anak Ustaz semuanya dengan kalimat bahasa matematika. Coba tolong ambilkan Umi air hangat 1/3 gelas gitu, sekalian menguji pemahaman anak Ustaz. Nggak apa-apa. Nah, nanti besok insya Allah kita akan pelajari itu gimana nanti seperti setengah gelas, 1/3 gelas gitu kan misalnya. Nah, tapi kita batasin untuk level kelas matematika ini dalam kehidupan sehari itu sebenarnya banyak ya, banyak. Nanti kita batasin untuk benda-benda yang kita akan, tapi yang hitung nggak terbatas nanti. Yang kita hitung nanti pecahan-pecahannya nggak aja setengah, tapi banyak. Tapi untuk bendanya untuk sementara kita batasin yaitu setengah dulu. 1/3 nanti gimana? Nah, nanti karena itu ada pengukurannya lebih lanjut agar lebih pas ukurannya. Gimana 1/3 itu? Nah, gitu. Itu ada pembahasannya lebih lanjut. Jadi nggak kelas 5. Kalau perhitungannya, nah, kita bisa, gitu. Kita menghitung, misalnya 1 dibagi 4. Nah, kita ngitungnya bisa. Tapi untuk menghitung bendanya itu kita perlu proses memahaminya. Kenapa? Inilah yang dinamakan proses berpikir, ya kan? Proses berpikir itu kita mungkin bisa ngitung, tapi belum tentu kita bisa mengetahui bendanya itu seberapa. Nah, ini penting. Nah, ini di kelas berapa nanti? Kalau ada waktu nanti di kelas 5 ini, karena waktu pandemi ini waktunya nggak banyak mengajar seperti ini, maka Ustadz coba nanti kalau memang cukup waktunya pelajarannya pada semester ini atau semester depan itu akan Ustadz keluarkan seperti itu. Kalau enggak di kelas 6 insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan bahas ini. Sekarang seperti ini. Ada lagi ya Ustadz? Banyak sebenarnya. 1/2, 1/3, 1/4. Nah, yang biasanya dipakai orang juga ada 1/4. 1/4.
Dan bahasa dalam bahasa sehari-hari biasanya itu adalah seperempat yang saya bilang tadi, seperempat. Atau kalau biasanya lebih cepat itu seperempat gitu, seperempat. Misalnya kalau nimbang gula, Bu beli seperempat gula, gitu. Itu berapa gram, berapa ons itu. Ini hubungannya nanti dalam satuan yang lain. Jadi matematika itu sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak yang dipakai, walaupun sederhana. Gitu. Setengah kilogram itu gimana bentuknya? Padahal itu campuran 1/2 itu pecahan, dan ini bahasan di kelas 6, dan kelas 6 sekarang lagi bahas itu. Dicampur dengan satuan yang lain, pecahan, dan sekarang ada ukuran satuan beratnya. Ditambah, kalau kita satu-satu dulu ya kelas 5, sekarang pecahannya, nanti ditambah kelas 6 itu ukuran yang lain. Jadi gabungan, lebih kompleks atau lebih lengkap lah gitu. Oke ya, ini dulu perkenalannya. Mudah-mudahan besok kita lihat bendanya apa. Ini besok. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anak Ustadz bisa memahami materi ini dan bisa menyebutkan dengan jelas maksud dari 1/2. Maksudnya kalimatnya dulu ya, sebelum nanti benda-bendanya. Besok insya Allah itu jam kedua. Kita lihat bendanya itu seperti apa. Oke, terima kasih, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.